Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Zafarina Isni Kamila dan ini rekan saya. Nah, kami di video kali ini akan menjelaskan alat peraga sains yang kami buat, yaitu sistem cara kerja panel surya sebagai sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Sebelumnya, kawan pasti tahu kan apa itu energi listrik? Yap, betul sekali. Energi listrik adalah salah satu energi yang banyak dan sering digunakan pada zaman modern ini. Kok bisa ya? Yap, karena di zaman modern ini banyak di antara alat-alat elektronik itu menggunakan listrik untuk menggunakannya. Nah, selain itu, energi listrik yang sekarang banyak dikembangkan itu berasal dari energi fosil, yang dimana fosil ini bersifat tidak terbarukan dan lama-kelamaan akan habis. Nah, inilah yang memicu habisnya juga energi listrik. Selain itu, penggunaan dan kebutuhan listrik di tengah masyarakat sangatlah besar. Nah, inilah yang terkadang membuat tagihan listrik di masyarakat juga meningkat, dan terkadang masyarakat pun merasa terbebani. Maka dari itu, tujuan kami mengikuti kontes video MLEB PLN ini adalah untuk mengatasi penggunaan sumber energi listrik pada perumahan yang relatif lebih mahal dan memberi cara dalam penggunaan sumber energi listrik alternatif. Selain itu, untuk menyampaikan ide kami tentang kelistrikan dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional yang ke-76 MLEB Museum Listrik Energi Baru. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan mengenai cara kerja panel surya dalam mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Alat peraga sains kami kali ini menggunakan suatu komponen yang bernama panel surya. Panel surya adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi cahaya, contohnya cahaya matahari, menjadi energi listrik. Panel surya dapat digunakan sebagai sumber energi listrik alternatif pada perumahan. Nah, panel surya sendiri sangat cocok digunakan di negara kita, yaitu Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia merupakan salah satu bagian dari negara tropis, yang dimana negara tropis hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, matahari seringkali muncul, yang dimana menyebabkan intensitas cahaya matahari meningkat, dan juga panel surya ramah lingkungan. Selanjutnya, spesifikasi modul panel surya ialah sebagai berikut. Dalam bentuk fisiknya, modul panel surya berwarna biru dan hitam dan memiliki ukuran panjang 11 cm dan lebar 6 cm serta memiliki berat 20 gram. Dalam kuat tegangannya, modul panel surya memiliki tegangan maksimum 6 volt dan daya maksimum 1 watt. Selain itu, arus maksimumnya adalah 0 sampai 200 meter ampere. Kira-kira berikut adalah proses dalam pembuatan alat peraga sains kami. Jadi pertama-tama kami membuat sebuah konektor yang terbuat dari board PCB berwarna coklat. Di dalam board PCB tersebut, kami menggabungkan antara kabel jumper dari panel surya dan kabel jumper dari LED atau lampu. Berikut kira-kira adalah rangkaian dari yang LED. Kami menempatkannya pada baris kedua, ketiga, dan keempat. Dan untuk yang panel surya, kami menempatkannya pada baris pertama. Di konektor, kami menempatkan resistor untuk mengatur tegangan yang dihasilkan oleh panel surya. Dan berikut adalah rangkaian antara panel surya dan juga LED. Kami mengimplementasikannya pada rancangan rumah yang kami buat dari stik es krim. Selain itu kawan, juga terdapat rangkaian elektrik dari alat peraga sains kami. Jadi pertama di sini terdapat solar panel yang memiliki kabel positif dan juga negatif. Kabel positif ditandai dengan kabel berwarna merah dan kabel negatif ditandai dengan kabel berwarna hitam. Nah, kabel-kabel dari panel surya ini terhubung ke konektor baris pertama. Konektor ini dibuat bertujuan untuk menyambungkan komponen satu dengan komponen lainnya. Nah, selanjutnya juga terdapat LED pertama yang tersambung dengan konektor baris kedua, juga terdapat LED yang kedua tersambung dengan konektor baris ketiga, dan LED yang ketiga terhubung atau tersambung dengan konektor baris keempat.
Jadi, semua komponen ini tergabung atau tersambung ya dengan konektor sehingga dapat berfungsi atau dapat menyambung satu sama lainnya. Panel surya juga memiliki beberapa bagian loh kawan. Yang pertama ada bingkai aluminium. Bingkai aluminium ini berfungsi sebagai pelindung laminasi dan juga sebagai rangka dari panel surya ini dan biasanya terbuat dari aluminium. Dan yang kedua ada kaca pelindung. Kaca pelindung ini berfungsi sebagai pelindung langsung dari panel surya. Biasanya melindungi dari berbagai kotoran, angin, debu ataupun puing-puing yang berasal dari luar. Dan yang ketiga ada enkapsulasi EVA. Namanya lumayan susah ya kawan, tapi sangat penting loh fungsinya, yaitu sebagai penyesuai dari panel surya ini, entah dalam keadaan kelembapan maupun cuaca yang berada di sekitar panel surya. Dan yang keempat adalah sel suryanya. Nah, ini adalah tempat yang paling penting karena disinilah terjadi tempat konversi antara energi cahaya menjadi energi listrik dan mungkin bisa kita sebut dengan proses fotovoltaik. Dan yang kelima adalah backsheet. Backsheet ini berfungsi sebagai pelindung mekanis dan sebagai isolasi dari listriknya. Dan yang terakhir adalah junction box. Junction box ini adalah bagian yang paling akhir, yaitu sebuah kotak yang berfungsi sebagai tempat dari kabel-kabel panel suryanya, sehingga dirapihkan dengan baik untuk menghindari adanya konsleting listrik. Berikut adalah komponen dan juga cara kerja dari alat peraga sains kami. Jadi di sini terdapat panel surya, juga terdapat lampu LED di dalam dan juga di luar, juga terdapat lampu bohlam sebagai pengganti matahari, ada paralon sebagai penyangganya, dan juga kabel AC sebagai penghantar bohlam ke listrik. Selanjutnya, mari kita lihat cara kerja dari alat peraga sains kami. Jadi pertama kita colokkan kabelnya. Selanjutnya bohlamnya pun akan menyala. Nah, setelah lampu cahaya ini mengenai panel suryanya, maka LED-nya pun akan menyala, yang di dalam maupun yang di luar. Nah, jika kita coba colokannya kita cabut, maka LED-nya pun akan mati. Jadi, arus listrik ini juga berpengaruh antara panel surya ke LED-nya. Akan menyala. Dan jika kita cabut, maka akan mati. Jadi seperti inilah cara kerja dari panel suryanya. Kawan, panel surya sendiri dapat digunakan oleh masyarakat untuk mensuplai energi listrik di rumah-rumah mereka. Panel surya akan memberikan arus listrik pada alat-alat elektronik, contohnya adalah lampu, televisi, dan kulkas, serta alat-alat elektronik yang lainnya. Masyarakat dapat menempatkan panel surya pada atap rumah, sehingga panel surya mendapatkan energi cahaya dari matahari dan dapat diubah kepada energi listrik. Dengan adanya panel surya, warga bisa menghemat energi listrik dan dapat menggunakan energi alternatif yang tersedia di alam, yaitu adalah energi dari cahaya matahari. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya kita dapat mengatasi masalah-masalah kelistrikan seperti harganya, ketersediaan listriknya, dan kita juga dapat belajar bahwasanya terdapat energi alternatif yang dapat menghasilkan listrik dengan baik. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi ilmu pengetahuan bagi kita semua dan di masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.